Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir walatu asir. Semoga segala sesuatunya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau ada yang mungkin partisipasi menyisihkan sebagian rezekinya untuk iya. ya terima kasih. Alhamdulillah Kang, minta doanya dari Akang. Mudah-mudahan Ma Ikem banyak yang membantu, banyak yang berpartisipasi. Ma lagi ngakel. Jadi sesudah mateng, Ma kipas-kipas nasinya biar keluar semua asapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik ya. Tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, saya beserta suami sudah berada di Kampung Tipar, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya akan bersilaturahim kembali kepada Ma Ikem. Tonton terus masih di channel Penjelajah Desa. Sebelum sampai ke rumah Ma Ikem, saya akan menikmati pemandangan alamnya yang luar biasa cantiknya ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini terlihat banyak dombanya sedang digembala. Rumput-rumputnya sekarang kering ya, karena sudah lama sekali tidak turun hujan. Mudah-mudahan di Kampung Tipar ini segera akan turun hujan. Tuh, terlihat daun-daunnya kering. Pemandangannya ajib banget ya, luar biasa sekali. Tuh di depan terlihat suami dan warga sedang bincang-bincang ya. Mungkin bapaknya yang sedang menggembala domba-dombanya. Tuh, ini luas sekali nih persawahannya ya. Berhubung sekarang cuacanya lagi kemarau panjang, makanya ini sawahnya belum ditanami kembali karena kekurangan air, tidak ada air ya. Banyak sekali domba-dombanya. Dan di sini di Kampung Tipar banyak batu-batunya teman-teman. Di sini batunya sangat besar-besar sekali tuh. Terhampar ya, terlihat. Dan di rumah Mak Nung juga di belakangnya, di kebunnya banyak sekali batu-batunya ya. Bahkan di pinggir rumahnya pun, di pinggir rumah Mak Ikem terhampar batu yang sangat besar sekali. Tuh sekelilingnya sawah tetapi belum ditanami ya. Tuh itu Gunung Gedogan. Sangat luar biasa sekali ya, Masya Allah, tabarakallah, suasananya enak banget. Yuk kita lanjutkan kembali ke rumahnya Ma Ikem. Kita melihat mudah-mudahan Ma Ikemnya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan minta doanya dari teman-teman semua, semoga rumah Ma Ikem secepatnya akan kita bedah, karena rumahnya memang sudah sangat tidak layak sekali. Rumahnya sudah hancur ya, tetapi Ma Ikem masih berdiam diri, masih menempati rumahnya, karena memang kata Ma Ikem tidak mau meninggalkan rumahnya karena itu peninggalan dari almarhum suaminya. Tuh saya harus ke pinggir jalannya ya. Tuh di depan terlihat suami dan warga yang sedang menggembala sapi. Assalamualaikum Pak. Iya, damang Pak, sehat? Alhamdulillah. Iya, punten Pak.
Nepangkeun. Nuju naon Pak? Ngembala. Ya. Tuh domba-dombanya ya, kepunyaan Bapak. Ini kepunyaan Bapak semua ya Pak ya? Iya. Tuh banyak sekali kepunyaan Bapak. Cuman tos lami nyapanya teu aya turun hujannya Pak. Menigara ringkieu. Ya gitu kehasil ya. Mohon tuh kata Bapak juga ini serangnya juga tidak menghasilkan, tidak bisa menghasilkan padi karena memang kekeringannya sangat panjang sekali ya Pak ya. Iya. Tidak turun hujan, sangat lama sekali. Mudah-mudahan secepatnya akan turun hujan ya Pak ya. Amin. Kasihan para petani itu, jadi tidak bisa menghasilkan. Iya. Kalau di perkampungan para petani menghasilkannya kan dari alam. Kita doakan saja secepatnya akan turun hujan. Bukan di Kampung Tipar saja Pak, di Bandung juga sudah lama Pak tidak hujan. Sangat kekeringan sekali ya. Tuh, ini suasananya sore ya, tapi mataharinya masih sangat silau. Tuh terlihat sinar mataharinya mau tenggelam ya, tetapi sangat silau sekali. Bapak, mudah-mudahan Bapak di paparinan kesehatan. Abdi bade langsung ke Maikem. Iya. Mohon mangga Pak. Mangga. Assalamualaikum. Pak, kapain ini? Yuk kita lanjutkan kembali. Kita melihat ke rumahnya Maikem. Tuh jadi jalanan yang harus saya lalui seperti ini. Rumah Maikem ada di atas ya. Aduh. Aduh, saya mau jatuh ya. Saya ditolong sama suami, dipegang sama suami untuk bisa naik ke atas. Kemana Pi? Ke sini ya? Ke atas terus ya. Nah, terlihat ya batu-batunya sangat banyak sekali. Terhampar besar-besar tuh. Yuk kita lanjutkan. Terus ke atas kita naik. Aduh. Ya Allah. Alhamdulillah ya, akhirnya kita sampai ke jalan. Kita langsung ke rumahnya Maikem. Nah, jadi kita harus lewat ke sini. Tuh seperti biasa motor parkir di depan. Tadi saya ada di seberang situ tuh ya, melihat pemandangannya yang luar biasa cantiknya. Nah ini di depan rumahnya Mami Min. Mungkin Mami Min belum pulang ya, lagi lagi keliling, lagi keliling menjual makanan. Jadi Mami Min ini menjual apa saja yang bisa dijual. Yuk kita ke bawah. Ini jalan ke Maikem memang agak rumit sekali ya. Tuh terlihat pemandangannya luar biasa ya. Untuk sampai ke rumahnya Maikem tuh batu-batunya terhampar sangat besar-besar sekali. Jadi seperti ini ya. Tuh di depan rumah Maikem pun banyak batu-batunya teman-teman. Tuh. Nah ini rumah Maikem, rumah yang paling sederhana, paling kecil dan sangat tidak layak sekali untuk ditempati karena takutnya rumahnya seperti kemarin ya, rubuh itunya, potong kayunya. Jadi Maikem merasa ketakutan juga. Itu terjadinya waktu subuh katanya ya, waktu jam 3. Kayu yang ditidurin, bukan kayu, bambu ya, bambu yang ditiduri sama Maikem itu potong karena memang sudah lapuk. Yuk kita ke rumah Maikem, kita berikan salam ya. Assalamualaikum Mak. Alhamdulillah. Tuh terdengar Mak menyaut ya. Mak di mana, Mak? Oh, lagi di dapur. Katanya Emak menyaut. Yuk kita ke dapur saja melihat sedang apa Emak. Tuh ya.
Saya perlihatkan kembali, spill kembali rumahnya Ma Ikem seperti ini. Nah, Ma tutup memakai kain samping, kain sarung maupun kayu yang sudah tidak terpakai lagi. Nih, ini seperti ini. Nah, tuh terlihat bolong-bolongnya ya. Tuh, yang atas ya sudah sangat rusak sekali, sudah seperti ini. Yuk kita ke dapur ya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Nah, lagi apa, Mak? Mak, ini pintunya bisa di ini mah diganjel. Nah, Mak Ikemnya lagi masak nasi katanya ya. Tuh dimasak seperti biasa menggunakan tungku. Itu namanya kain apa, Mak, yang dipakai nasi tuh? Jengjen. Jengjen. Ya. Oh, kain jengjen. Baru Ya, dengar kain ya. jengjen. Kain jengjen. Jadi harus memakai kain ya, Maya. Ya. Biar langsung diangkat nasinya. Jadi Emak memakai kain seperti jaring-jaring seperti ini nih. Oh, itu baru di itu mah baru di gigihan. Baru di gigihan. Oh, jadi masak nasinya ini prosesnya 2 kali. Jadi Emak ngagigihan kalau istilah Sunda nama ya. Jadi seperti ini nanti dimasak lagi ya Maya. Tuh. Jadi prosesnya 2 kali. Kalau kita kan menggunakan magic jar ya, jadi langsung masak, tidak repot seperti ini. Kalau di kampung harus ada prosesnya seperti ini. Seperti biasa di dapur emak itu berantakan karena emak tidak mempunyai rak piring teman-teman ya. Tuh yang bolong-bolongnya pun sudah emak tutup kembali memakai karung dan kain samping, karena kalau tidak ditutup itu ayam pada masuk ya Maya. Ya. Ayam dogi Masuk. itu pada masuk. Jadi emak mengantisipasinya memakai tutup karung lagi sama kain samping tuh. Tuh sama emak ditutup kembali memakai triplek bekas ya, kayu bekas, karena memang itu sudah bolong-bolong sekali. Nah, tempat sholatnya emak di sini nih. Terlihat ada sejadah sama mukena. Mudah-mudahan ya Allah rumah Ma Ikem secepatnya dibedah, diperbaiki ya, karena memang keadaannya sudah sangat seperti ini, sudah sangat miris sekali. Buat teman-teman semua, yuk kita bantu Ma Ikemnya ya, kita bahu membahu, kita bantu Ma Ikemnya biar Ma Ikem bisa tinggal di rumah yang lebih nyaman lagi dan lebih layak lagi, karena rumah yang ditempati Ma Ikem sudah seperti ini keadaannya ya. Tuh, miris sekali melihat rumahnya Ma Ikem seperti ini. Tak terbayang apabila musim hujan, kata emak ini suka ceret, bocor di mana-mana. Saya sudah spill keadaan rumah Ma Ikem beberapa kali. Atasnya pun tidak memakai pelapon dan tuh di pinggirnya bolong-bolong. Jadi air hujan tuh masuk dari situ katanya. Suka banjir membasahi kayu-kayu sini nih yang bawah ya. Nah, emak tutup kembali ini yang bolong-bolongnya memakai karung ya, memakai karung tuh, memakai karung bekas. Tuh, bajunya pun disimpan seperti ini, dibiarkan seperti ini saja karena emak tidak mempunyai lemari. Tidak mempunyai lemari baju, tidak mempunyai lemari rak piring ya. Jadi keadaan emak ini rumahnya seperti ini, kosong seperti ini. Nah, ini kayu-kayu penopangnya pun teman-teman bisa dilihat sendiri. Ini sudah sangat keropos sekali, sudah habis dimakan sama rayap tuh. Ya. Dari atas sampai bawah sudah habis dimakan sama rayap.
terlihat di atas ada tasbih. Biasa mungkin emak suka berdoa zikir ya, memakai tasbih. Tuh sudah selesai sama emak, dimasukkan lagi nasinya ya Maya, biar mateng. Iya biar mateng mak. Saya buka-buka tuh ada makanan kata emak ini orek tempe. Sudah kering seperti ini. Tuh cok mak. Cuman segini ya karena memang emak itu sendirian. Tuh jadi emak masak cukup untuk 1 orang sajalah, untuk emak saja ya. Makannya sekarang katanya hari ini sama tempe, orek tempe. Tuh emak lagi masak nasi, belum mateng. Jadi seperti inilah ya kalau di perkampungan ataupun di pedesaan, masak nasi, masak air, ada prosesnya ya. Seperti nasi itu 2 kali ya, harus diproses 2 kali biar mateng. Air pun harus menyalakan tungku ya, masak air agak rumit sekali. Saya pernah coba sekali, sangat pedih ke mata teman-teman. Asapnya itu ya Allah, mungkin saya tidak terbiasa ya memakai tungku, jadi belum bisa. Insya Allah nanti saya akan belajar memasak pakai tungku, biar saya tahu bagaimana hidup di perkampungan, merasakan hidup di perkampungan ya. Nah ini dapurnya, saya sudah spill beberapa kali keadaan dapur Mak Ikem seperti ini. Insya Allah kalau ada milik, ada rizkinya, tidak akan kemana. Insya Allah rumah Mak Ikemnya akan segera kita bedah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir walatu asir. Semoga segala sesuatunya dipermudah, jangan dipersulit. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Pun temen nama jadi tos di kemot ya. Dabi oge nya ninggal gitunya. Entos di kemot teh murang non istri abdi aku. Alhamdulillah nih saya bisa bersilaturahim bersama menantunya Mak Ikem, karena beliau akang ini saya belum kenalan ya, nanti kita kenalan. Setiap harinya tidak ada di rumah dari pagi sampai sore. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu. Yuk kita kenalan sama menantunya Mak Ikem. Assalamualaikum Kang. Mohon sareng akang saha atuh ieu teh? Asep. Kang Asep, iya. Kang Asep ini menantu Mak Ikem, satu-satunya menantu Mak Ikem ya. Karena Mak Ikem ini hanya seorang anaknya. Kang, setiap hari kalau boleh tahu Akang itu kerja apa? Paling nyadap teh. Nyadap karet. karet. Oh, bukan gula merah. Karet. Nyadap karet. Jadi itu perginya dari jam berapa sampai jam berapa, Kang? Jam 5 pagi. Sudah sholat subuh mungkin langsung pergi. Pulang jam berapa, Kang? Pulang sekitar jam 2, jam 1. Oh, jam 2, jam 1 ya, mungkin kalau banyak kerjaan mungkin sampai sore ya. Iya. Karena dulu bukan dulu, kemarin-kemarin saya sempat datang katanya belum pulang dari kebun katanya. Itu kalau boleh tahu dapat berapa, Kang? Sehari nyadap karet itu. Kalau punya sendiri mate 120, kadang 130, tapi kan saya nyadap
punya orang lain. Oh, kalau punya orang lain itu sistemnya bagaimana? Bagi 2. Bagi 2. Berarti kalau misalkan Akang dapat 100 jadi 50 ya. Nah, jadi seperti itu katanya ya. Dan waktu pertama saya datang, bukan waktu pertama, waktu kedua saya sudah memperkenalkan Teh Sanah kepada teman-teman dari penjelajah desa. Teh Sanah ini anaknya Ma Ikem, beliau pernah kerja ke luar negeri, ke Saudi ya Kang ya. Ke Saudi selama 2 tahun katanya ya. Waktu itu saya pernah bincang-bincang sama Teh Sanah. Sesudah 2 tahun Teh Sanah kembali lagi ke sini, ke Indonesia, karena ada musibah ya Kang ya. Karena penyakit kan tidak bisa ditolak ya Kang ya. Teh Sanah itu sakit, maaf sekali, kanker payudara, diangkat ya. Jadi Teh Sanah itu kerja di Saudi, uangnya habis dipakai untuk berobat. Karena beliau pun Teh Sanah sempat dioperasi, diangkat, maaf, payudaranya 1. Itu bagaimana Kang, bisa diceritakan sedikit nak? Iya. Ya diangkat sebelah yang kiri ya mah. Yang kiri awalnya diperiksa dulu kan, kata sebelumnya nggak mau sampai diangkat kan, dulu udah disesar, punya anak disesar. Operasi, sekarang harus operasi lagi, kalau bisa ya jangan gitu. Cuman kan harus kata dokter harus diangkat itu penyakitnya. Diangkat, berobat selama 14 bulan Bu. Berobat selama 14 bulan. Ya. Oh, setahun lebih berarti ya. Setahun lebih. Sebulan 4 kali ke rumah sakit. Kontrol kemo itu habis, sebelum operasi 4 kali, habis operasi 4 kali, 8 kali kemo. Jadi mungkin uangnya habis dipakai untuk berobat ya. Jadi selama 1 tahun lebih Teh Sanah berobat jalan ya. Bolak-balik sebulan katanya 4 kali ya Kang ya. 4 kali. Jadi uangnya habis dipakai untuk berobat. Karena saya kan nggak bisa untuk mencari duit tuh, nggak ada waktu gitu. Sebulan 4 kali ke Cianjur, ke Bandung. Iya. Tapi sekarang sih alhamdulillah udah sembuh lah. Iya, alhamdulillah ya, sudah bisa beraktivitas kembali ya. Jadi si akangnya ini pun suaminya Teh Sanah, waktu kemarin Teh Sanah sakit, sempat tertunda juga, tidak bisa bekerja karena mungkin kan bolak-balik mengantar Teh Sanah berobat ya Kang ya. Tetapi sekarang alhamdulillah Teh Sanahnya sudah sehat. Tetapi kalau seperti itu tidak boleh terlalu capek ya Kang ya. Teh Sanahnya tidak boleh berat-berat, tidak boleh capek-capek karena sudah dioperasi. Cuman paling aktivitas di rumah Bu. Aktivitasnya mudah-mudahan Teh Sanah selalu sehat selamanya lah Kang ya. Dan si akangnya pun selalu diberikan rizki yang berkah, diluaskan kembali biar bisa menghidupi Teh Sanah. Jadi kemarin pun sempat Teh Sanah menangis, meneteskan air mata karena katanya saya bukannya tidak mau menolong ibunya sendiri, karena keadaan Teh Sanah pun kan seperti, maaf Kang, seperti ini ya. Si akang sebagai penyadap karet, Teh Sanah pun kadang sekali-kali suka membawa daun pisang ya, membawa daun pisang. Jadi daun pisangnya itu dijual. Jadi seperti itulah kehidupan Ma Ikem ya dan Teh Sanah. Jadi Ma Ikem itu bukannya tidak dibiayain sama Teh Sanah, karena Teh Sanah pun sekarang keadaannya ya maaf saja sama lah seperti Ma Ikem, 11-12. Kalau ada mungkin yang partisipasi menyisihkan sebagian rezekinya untuk Ma, ya terima kasih. Alhamdulillah Kang, minta doanya dari akang. Mudah-mudahan Ma Ikem banyak yang membantu, banyak yang berpartisipasi membantu rumahnya untuk dibedah. Minta doanya dari si akang juga ya Kang ya. Akang pun selalu diberikan kesehatan ya Kang ya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ya Kang ya, tos diwagel waktosna ya. Nah seperti itulah teman-teman ya. Saya agak balelol nih bincang-bincang saya bersama suaminya Teh Sanah ya. Kita kembali lagi ke Ma Ikem yuk.
Nah, ini terlihat siapa? Papi. Sudah standby. Sebentar lagi saya pun akan siap-siap pulang ke Bandung ya, Pi ya. Kita ke Mak Ikem dulu Tuh Mak Ikem sudah menunggu dari sana. Semakin lama saya semakin sayang sama Mak Ikem ya. Karena Mak Ikem ini tidak pernah mengeluh ya. Selalu mensyukuri apa yang Mak Ikem dapat. Itulah yang saya salut kepada Mak Ikem. Yuk Mak, kita lihat nasinya udah matang belum Mak? Udah ya mungkin ya, udah dari tadi. Udah matang Mak. Nah, ini di pinggir rumah Mak Ikem sangat rajin sekali Emak ya tuh menanam cabai ya atau cengek. Mungkin teman-teman yang di Malaysia, Singapura maupun Brunei tidak tahu cengek. Jadi cengek itu tuh sejenis cabai. Tuh. Rajin sekali Emak menanam cabai, ada daun katuk. Ini bisa disayur nih, sayur bening. Nah, ini ada pepaya ya, masih kecil. Nah, ini pun ada cengek. Tuh. Sekarang cengek lagi membumbung tinggi ya harganya karena banyak yang gagal panen. Cuacanya sangat panas sekali. Sudah lama tidak turun hujan, makanya banyak yang gagal panen. Kasihan para petani, mudah-mudahan hujan akan segera turun. Tuh, ada terong. Terong ungu. Nih, hanya satu saja terongnya. Tuh, lebat-lebat, lumayanlah cengeknya meskipun dalam kemarau untuk dikonsumsi membuat sambal bisa ya. Karena emak hidup sendiri, hidup seorang saja cukup untuk emak sendiri. Nah, udah mateng Mak? Belum. Udah. Oh. Tuh. Udah mateng katanya nasinya ya. Hati-hati Mak, panas. Tuh ada ayam masuk. Ayam nanti kena api ya. Keluar sana, nanti kena api. Tuh emak lagi ngakel. Jadi sesudah mateng emak kipas-kipas nasinya biar keluar semua asapnya. Biar tidak cepat basi harus dikipas-kipas katanya ya. Tetapi memang orang tua zaman dulu pun seperti ini teman-teman. Bahkan orang tua saya pun mengalaminya seperti ini. Jadi nasinya dimasak 2 kali, terus dikipas-kipas seperti ini. Asapnya suruh habis semua, keluar semua sampai dingin dikipas-kipasnya biar tidak cepat basi. Iya Mak, keun tenang we lah. Abi mah tiasa mam di luar, emak we sing wareg. Tempat minumnya pun sama emak dimasukin ke sini nih, ke plastik ya. Seperti ini, plastik seperti ini apa boleh ya untuk air gitu. Soalnya saya pernah melihat emak itu air panas dimasukin ke sini. Seharusnya jangan, iya sok Mak makan. Seharusnya jangan dimasukin ke sini ya kalau panas-panas karena takutnya berbahaya karena ini terbuat dari plastik. Mak tegaduh termos Mak. Oh, kata emak katanya tidak mempunyai termos. Jadi termos itu buat air, khusus buat air panas Mak. Tuh, emak katanya mau makan. Jeung naon Mak, jeung tempe. Sok Mak. Ngiring raos. Nah, emak katanya mau makan sama tempe, emak belum makan.
saya mendengar kabar tadi katanya emak sama Teh Sanah anaknya tadi ke gunung. Jadi mencari apa mak tadi teh? Gadung. Mencari gadung katanya. Tadinya saya mau melihat, mau bikin videonya emak lagi ke gunung, tetapi katanya jalannya sangat rumit sekali, tidak bisa dilalui katanya. Jadi saya gawir ya Maya. Jadi tebing katanya. Jadi saya tidak bisa menemani emak, tetapi nanti saya akan melihat itu gadungnya mau diapain sama emak. Saya akan lihat ya, biar teman-teman tahu gadung itu seperti apa. Sok mak lajengkeun makan nama. Tuh. Emak makan, ya Allah. Tuh. Nasi sama orek tempe. Tempenya pun cuma sedikit, cukup untuk emak saja. Sok mak sing banyak makannya biar emak gendut, karena emak ini sangat kurus ya Allah. Seperti Mak Atik, jadi Mak Atik seperti Mak Ikam ya, kurus kering seperti ini. Mudah-mudahan Mak Ikam selalu ada dalam kesehatan, banyak milik, banyak rizkinya ya Allah. Rumahnya bisa kita perbaiki ataupun dibedah. Teman-teman, berhubung ini sudah sore, saya dan suami harus pamit pulang. Minta doanya dari teman-teman semua, semoga saya dan suami selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.